Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Waqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillah. Di sesi pertama tadi, ya saya sudah menyampaikan materi melalui Google Classroom. Saya mau cek siapa yang sudah baca. Yang sudah baca boleh kirim emot ini. Yang belum baca boleh kirim emot ini. Silakan. 3, 2, 1. Oke, 2 orang yang sudah baca. Oh, banyak yang belum baca ternyata ya. Oke. Baik. Banyak yang belum baca ya. Di sesi pertama tadi sengaja saya berikan untuk persiapan kegiatan kita pada hari ini, karena kegiatan ini selain ada proses evaluasi juga, kegiatan ini kita lebih ke arah diskusi ya. Jadi kalau misalnya nggak ada gambar, belum ada bacaan yang atau suplemen bacaan yang cukup dari materi yang saya berikan, kemungkinan agak sulit, tapi mudah-mudahan sih nggak sulit ya. Oke, baik. Nanti kita juga di sesi ini akan diskusi kelompok lagi dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Zoom, ya. Dan juga ada beberapa kuis nanti yang akan saya berikan. Sebelumnya, mari kita awali kegiatan hari ini dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Saya akan mulai pada pertemuan hari ini di sesi Zoom ya. Sebentar. Ya. Dengan quiz, live quiz dari materi yang saya sudah berikan. Silakan bergabung di Quizizz dengan masukkan kode 965133. Waktu untuk bergabung saya tunggu 1 menit ya. Silakan. 965133. Sudah bergabung? Oke, baru 1 orang yang bergabung. Ini bisa juga dari HP ya, dari HP juga bisa, tanpa harus keluar Zoom. Cukup di cukup di minimize aja. Ya, baru 2, 3. Ya. Siswa kita ada 62 ya. Jadi yang tidak bergabung sekitar 17 anak yang tidak bergabung. 1 menit ya. Dafarafi siapa ya? Tadi kodenya berapa, Pak? Oke, sebentar. 965133. Wah, ini ada anak kelas 10 ini. Anak kelas 10 ngapain ini?
Dava Raffi kelas 10 ya? Hah? Dava Raffi saya keluarkan ya, karena ini pelajaran Al-Islam, bukan pelajaran pengembangan diri. Pengembangan diri udah selesai dari tadi. Oke. Baik. Nah, ini sudah 28. Silakan yang lain untuk segera bergabung. Kalau ada kendala boleh diinfokan di kolom chat atau bisa ngomong langsung. Dava Fadila sudah bergabung? Baik, saya hitung mundur ya. 10, 9, 8. Ini Inga Gezain siapa ya? Saya, Pak. Siapa? Saya jangan pakai nama samaran dong. Ini bingung saya nanti nilainya. Iya, Pak. Saya harap jangan pakai nama samaran ya. Nanti kamu nggak dapat nilai loh. Pakai nama asli ya. Nama pemberian orang tua kamu pakai. Sembilan, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Bentar, saya nge-lag, Pak. Tadi ditanya diem aja. 2, 1, setengah, 1/4, 1/3. 1/3 berapa? Yang lebih kecil dari 1/3 berapa, Pak? Lebih kecil dari 1/3 berapa? 1/4 sama 1/3 kecilan. Oh ya, 1/4 ya. 1/4. 1/3, 1/4. Oke, baik, kita mulai ya. Silakan. Ini adalah soal-soal yang materinya ada yang materi yang saya berikan tadi. Hanya ada 10 soal, jadi nggak usah buru-buru ya. Hanya ada 10 soal. Setiap soal waktunya 30 detik. Jangan terburu-buru ya. Jangan terburu-buru dalam mengerjakannya. Tenang, relax. Rafif, Aldin, sama Naila ada kendala apa? Boleh disampaikan kalau ada kendala.
Karina, ada kendala Karina? Oke, kita mundur ya. Satu menit lagi waktunya, silakan. 1 menit lagi, cepat 1 menit lagi ya. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis ya. Sudah semua? Sudah semua? Sebelum saya akhiri, sudah semua? Ya? Belum, Pak, saya dulu. Udah. Ya. Kasih waktu tambahan 1 menit lagi. Satu, sudah ya? Ya, yang pertama ada Risma Aulia ya, kedua Dinda Aisyah, ketiga Al-Fatihah. Oke, selamat untuk ketiga peserta terbaik ya. Kemudian ada baik. Nanti saya akan cek secara manual untuk berapa sumber daya atau berapa kali penolong yang digunakan atau berapa pengulangan yang dilakukan dalam proses pengerjaan soal tersebut. Intinya di sini kan kelihatan ya. Bentar. Nah, kelihatan nih berapa kali menggunakan penyelamat dan tidak ya. Nah, ini nanti kalau misalnya ada kendala atau yang sebagainya nanti bisa kita diskusikan lagi. Yang jelas nanti bisa ini merupakan bahan ya, bahan evaluasi untuk nanti di penilaian harian kedua. Baik. Kita masuk ke materi yang kita bahas yaitu tentang kedudukan Al-Qur'an. Kedudukan Al-Qur'an. Siapa yang tahu apa itu Al-Qur'an? Siapa yang ingat apa itu Al-Qur'an? Silakan. Al-Qur'an. Halo. Ya, Adiba. Silakan. Adiba, apa itu Al-Qur'an? Al-Quran berasal dari kata bahasa Arab, qara'a artinya membaca atau dibaca, karena fungsinya untuk dibaca. Al-Quran dibacakan oleh malaikat Jibril. Al-Quran dibacakan oleh malaikat Jibril.
Oke. Ada lagi yang lain? Bagus, terima kasih Adiba. Ada lagi yang lain? Saya Pak. Oke. Irfan, silakan Muhammad Irfan. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang ditulis dan dibukukan. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Ya Pak, Syifa Pak. Oh ya, kayak Asyifa. Al-Quran merupakan kalamullah atau perkataan Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Saya rasa cukup ya. Nah, sekarang saya mau tanya. Apa itu ciri-ciri Al-Quran? Ciri-ciri Al-Quran. Ma hiya alamatul Quran? Ma huwa alamatul Quran? Apa tanda-tanda atau ciri-ciri Al-Quran? Misalnya ada teks bahasa Arab nih. Teks bahasa Arab ada dua. Ini satu teks bahasa Arab, satu juga ada teks bahasa Arab. Yang satu Al-Quran, yang satu bukan Quran. Bagaimana cara kita membedakan mana yang termasuk Al-Quran, mana yang bukan Al-Quran? Silakan. Awalan Al-Quran itu surat Al-Fatihah diakhiri dengan surat An-Nas. Oke, bagus. Pertama itu. Terima kasih, Reviana. Catat ya. Jadi Al-Quran itu diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Ya, ada lagi? Yang kedua apa yang kedua? Yang kedua apa yang kedua? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Silakan, coba saya tanya dulu. Aisyah Nur. Aisyah Nur tahu nggak? Ciri-ciri Al-Quran. Tahu? Enggak, Pak. Nggak tahu. Hanifah, tahu Hanifah ciri-ciri Al-Quran? Siapa lagi ya? Cuma sedikit ya yang menghidupkan kamera. Baik, saya tambahkan. Setidaknya ada 5 ciri-ciri Al-Quran yang disampaikan oleh para ulama. Salah satunya adalah Wahba, Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili dalam bukunya Kitab Al-Usul Al-Fiqh Al-Islami atau Usulul Fiqhil Islamiyah, ya, atau Usul Fikih Islam. Yang pertama bahwasanya ciri-ciri Al-Quran tadi yang disampaikan oleh Reviana yaitu diawali dengan suratul Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Ini paham ya? Penyusunan surat-surat Al-Quran dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, dan seterusnya, ya, itu penataannya atau urutannya itu dilakukan oleh Rasulullah SAW atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Jadi siapa yang memberikan urutan atau yang mengurutkan surat-surat dari Al-Fatihah sampai An-Nas, yaitu Rasulullah SAW, yang Rasulullah sendiri itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Memang Al-Quran turunnya bukan Al-Fatihah dulu yang pertama, melainkan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini paham ya? Dan itu merupakan ada hikmahnya, nanti kita akan jelaskan insya Allah. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab sebelum Al-Quran juga disebut wahyu Allah, tapi dia tidak disebut Al-Quran karena tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan di dalam Al-Quran
ya, di dalam Al-Quran yang merupakan kalamullah tersebut dapat dilihat dari mukjizat yang terkandung di dalamnya. Jadi di dalam Al-Quran itu ada mukjizat. Yang pertama yaitu ada struktur bahasanya, isyarat-isyarat ilmiah, dan kemudian gambaran-gambaran tentang kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu salah satu mukjizat Al-Quran yang merupakan poin nomor 2 dari ciri-ciri Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Difaham ya? Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab dengan dialek Quraisy. Jadi Al-Quran itu, bahasa Arab itu punya dialek yang beraneka ragam, banyak ya, banyak dialek atau lahjah atau pengucapan yang berbeda-beda, sehingga Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dialek yang digunakannya adalah dialek Quraisy. Dan hal ini ditegaskan di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat ke-2 atau surah Yusuf surat ke-12 ayat ke-2. Kemudian yang keempat, ya, Al-Quran itu diturunkan secara mutawatir. Apa maksudnya mutawatir? Maksudnya itu adalah Al-Quran itu diriwayatkan oleh banyak orang kepada orang banyak. Saya ulang lagi. Maksud dari mutawatir ini adalah Al-Quran itu diriwayatkan oleh banyak orang, ya, kepada orang banyak. Jadi Al-Quran itu kan diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umat-umatnya, pada para sahabat, dan para sahabat menyampaikan atau mengajarkan kepada sahabat yang lain, begitu seterusnya, sehingga bacaan yang kita baca sama seperti apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Itu namanya mutawatir. Misalnya, paham ya? Jadi mustahil adanya perbedaan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ini sudah menjamin dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami yang telah menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang akan menjaganya. Ya. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri Al-Quran yaitu Allah akan memberikan pahala kepada siapa saja yang membaca Al-Quran. Dengan pahala setiap hurufnya itu 1 kebaikan. Dan setiap kebaikan itu bernilai 10 kali kebaikan. Ya. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis, siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan 1 kebaikan, dan 1 kebaikan bernilai 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif, lam, mim 1 huruf, akan tetapi alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Ini paham ya? Jadi ada 5 ciri-ciri Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu diawali dari suratul Fatihah sampai surah An-Nas. Kemudian yang kedua, Al-Quran adalah ayat suci Al-Quran adalah firman Allah yang di dalamnya terdapat banyak mukjizat. Kemudian yang ketiga adalah Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian yang keempat, Al-Quran juga diturunkan atau diriwayatkan oleh banyak orang, yaitu diturunkan secara mutawatir ya. Dan yang kelima adalah Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada siapa saja yang membaca Al-Quran. Oke, bisa diulang? Ringga Arsanto bisa diulang? Saya, Pak. Apa yang pertama? Nah, kalau misalnya menghidupkan kamera kan saya bisa awasi ya, ini betul-betul belajar atau enggak.
Kalau kameranya mati saya nggak tahu, mungkin tidur orangnya, mungkin orangnya sambil nyuci baju, atau orangnya sambil masak, atau sambil jalan-jalan, atau sambil naik, saya nggak tahu. Itu ya. Sampai ini paham dari 5 ciri-ciri Al-Quran? Jelas? Jelas? Kalau jelas boleh kasih emot begini. Kalau nggak jelas, kasih emot begini. Nah, gitu ya. 3, 2, 1. Silakan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sedikit sekali yang memberikan emot ya. Saya nggak tahu apakah yang lain jelas atau tidak. Oke, kita lanjut saja, karena ini belajar online. Jadi, manfaatkan waktu seoptimal mungkin, karena waktu terus berjalan. Ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Oke, baik. Sekarang saya mau nanya kepada Abdul Halim. Ya Abdul Halim, apa yang dimaksud dengan Al-Quran diturunkan secara mutawatir? Halim? Ya, tafadhal. Ajib as-soal. Soalnya adalah apa yang dimaksud dengan Al-Quran diturunkan secara mutawatir? Siapa yang bisa jawab? Arti mutawatir atau apa, Pak? Ya, arti dari Al-Quran diturunkan secara mutawatir. Tadi Bapak sudah jelasin ya. Siapa yang ingat? Adalah secara berangsur-angsur. Oke, ada lagi? Diriwayatkan oleh banyak orang kepada orang banyak, Pak. Oke, itu ya. Jadi Al-Quran itu diriwayatkan oleh banyak orang kepada orang banyak. Maksudnya itu Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Kemudian setelah Al-Quran turun, Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabat, sahabat menyampaikan kepada sahabat yang lain, sahabat yang lain mengajarkan atau menyampaikan kepada yang lain sampai sehingga Al-Quran itu sampai kepada kita. Karena Al-Quran itu banyak yang meriwayatkan, redaksinya sama atau isinya sama, ya, maka sangat kecil kemungkinan adanya suatu kebohongan, ya, atau suatu hal yang dipalsukan. Karena Al-Quran adalah kitab suci yang sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan keorisinalitasannya atau keasliannya. Bagaimana tadi Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9 ya yang saya baca. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Baik. Sekarang kita masuk ke kedudukan Al-Quran. Apa itu kedudukan Al-Quran? Maksudnya kedudukan Al-Quran itu Al-Quran letaknya atau dia berada di mana dalam kehidupan kita. Ya, itu maksudnya kedudukan. Al-Quran itu mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi, ya, kedudukan yang sangat tinggi, ya, di setiap tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya bagi kaum muslimin yang menganggap Al-Quran itu merupakan kitab atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling besar. Ya, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling besar adalah Al-Quran. Ya. Kemukjizatan Al-Quran ini mengalahkan mukjizat Rasul yang lainnya. Ya. Kemudian kan setiap Rasul itu punya mukjizat ya, punya mukjizat. Nabi Muhammad juga punya mukjizat. Ada satu mukjizat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran tadi. Mengapa Al-Quran disebut mukjizat yang paling besar? Nah, pertanyaannya begitu. Siapa yang bisa jawab? Mengapa Al-Quran? Kenapa Al-Quran? Kenapa Al-Quran menjadi mukjizat yang paling besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW? Siapa yang bisa jawab?
Karena Al-Quran berisi mukjizat, bukan Pak? Iya, kenapa disebut mukjizat yang paling besar? Siapa yang tahu mukjizat Nabi Musa? Dapat membelah Laut Merah, Pak. Dapat membelah Laut Merah. Siapa yang tahu mukjizat Nabi Sulaiman? Bisa berbicara kepada hewan-hewan, bukan Pak? Iya, betul. Siapa yang tahu mukjizatnya Nabi Isa? Dapat menyembuhkan orang sakit. Dapat menghidupkan orang. Oke. Siapa yang tahu mukjizat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Tidak mempan oleh api. Tidak mempan oleh api. Debus dong. Hah? Gimana? Maksudnya tidak mempan oleh api bagaimana? Tidak mempan dibakar, Pak. Terus apa lagi? Kalau mukjizat Nabi Muhammad apa? Dapat membelah bulan kalau sampai. Oke, ada lagi? Isra Miraj masuk gak sih, Pak? Isra Miraj. Ada lagi yang lain? Mengalir dari jari jemaah. Mengalir air dari jari-jarinya. Ada lagi yang lain? Itu semua yang kalian sebutkan itu mukjizat yang kecil yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul. Nah, mukjizat yang paling besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi dan Rasul yang lain adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu merupakan mukjizat yang besar? Karena Al-Quran yang pertama yaitu dia menjadi satu-satunya mukjizat yang sampai saat ini bisa kita rasakan. Bisa kita rasakan. Sekarang siapa yang bisa merasakan mukjizat Nabi Musa? Membelah lautan. Bisa nggak kita lihat? Bisa. Aisyah bisa lihat Nabi Musa membelah lautan? Nggak bisa kan? Kenapa? Karena nabinya sudah tidak ada. Risalahnya sudah selesai. Sehingga mukjizatnya sudah tidak ada. Sedangkan Al-Quran, meskipun Nabi Muhammad SAW sudah wafat, ajaran Islamnya sudah sempurna, tetapi mukjizatnya masih bisa kita rasakan. Salah satunya adalah karena keasliannya yang dijaga, yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah Al-Quran yang merupakan mukjizat besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW memiliki kedudukan yang istimewa, yaitu sebagai sumber hukum pertama dan utama. Ya, saya ulangi. Jadi kedudukan Al-Quran karena dia itu merupakan mukjizat Allah kepada Nabi Muhammad SAW, mukjizat dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang paling besar, dan ia mendapatkan kedudukan yang istimewa di dalam Islam, maka kedudukannya adalah sebagai sumber hukum pertama dan utama. Apa yang dimaksud dengan sumber hukum pertama dan utama? Maksudnya adalah sumber hukum yang utama itu, yang pertama itu artinya ketika kita menemukan segala sesuatu, baik itu permasalahan atau baik itu hal-hal yang kita belum tahu jawabannya, maka Al-Quran menjadi sesuatu hal yang pertama yang harus dijadikan sebagai rujukan. Kita misalnya bingung, ini kita bagaimana caranya berwudu ya? Kembali dulu kepada Al-Quran. Bagaimana Al-Quran menjelaskan? Ya, kemudian setelah Al-Quran baru kita turun ke sumber hukum yang lainnya. Apabila apa yang kita lihat di dalam Al-Quran belum menemukan penjelasannya secara komprehensif, penjelasannya secara menyeluruh, baru kita turunkan kepada sumber yang lainnya. Jadi jangan kita ambil sumber yang lain dulu. Cari dulu Al-Qurannya, dalil dalam Al-Quran. Kalau misalnya belum ditemukan pembahasannya, bukan tidak ada dalilnya loh ya, tapi belum ditemukan pembahasannya, maka boleh kita menggunakan sumber hukum yang lain untuk memperkuat atau untuk mencari sesuatu penjelasan yang tidak kita temukan dalam Al-Quran. Ini paham ya?
Al-Quran itu memiliki 3 sifat. Ya, Al-Quran itu memiliki tiga sifat. Sifat yang pertama itu adalah Al-Quran itu sifatnya dinamis. Yang kedua itu sifatnya hak dan mutlak. Apa itu maksudnya Al-Quran sifatnya dinamis? Maksudnya adalah Al-Quran itu berlaku di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Karena Al-Quran diturunkan tidak hanya untuk umat tertentu, tapi berlaku pada seluruh umat hingga akhir zaman. Itu maksudnya dinamis. Ya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan sifat hak dalam Al-Quran? Yang maksudnya itu adalah Al-Quran itu benar. Hak itu kan artinya benar ya. Al-Quran itu mengandung kebenaran yang dapat dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Jelas ya? Kemudian Al-Quran juga memiliki sifat yang dinamik, mutlak. Tadi dinamis sudah, hak sudah, mutlak. Apa maksudnya mutlak? Maksudnya itu Al-Quran tidak diragukan lagi kebenarannya dan tidak bisa dibantahkan. Jelas ya? Sampai ini ada pertanyaan? Pas yang menanya dong, Pak. Oke, baik. Erlangga, silakan. Ini Erlangga mana ya? Kelas 10 IPS 1. Ini pelajaran Al-Islam kelas 11. Kelas, Pak. Salah kelas. Oh ya, silakan keluar. Allah ya, Pak. Keluar ya, silakan ya. Mohon maaf ya. Oke. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, Irfan silakan. Aduh. Kalau kitab Zabur sama Taurat keberadaannya di mana tuh, Pak? Oke. Al-Quran ada tuh sekarang. Oke, bagus. Pertanyaan bagus. Nah, di mana kitab suci sebelum Al-Quran? Tidak hanya Zabur dan Taurat ya, tapi juga ada Injil. Kitab-kitab suci yang sebelumnya itu, sebelum Al-Quran itu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diangkat keberadaannya, sehingga apa yang ada di zaman sekarang di tangan umat-umat tertentu tidak lagi dijamin keasliannya. Ini paham ya? Kenapa diangkat, Pak? Karena kitab-kitab suci tersebut hanya berlaku pada kaum di masanya. Ini paham ya? Sedangkan Al-Quran, tadi sebagaimana kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, Al-Quran itu penyempurna dari segala isi yang ada di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ini paham ya? Oke, ada lagi yang lain? Jelas? Oke, berikutnya adalah fungsi Al-Quran. Ini fungsi Al-Quran sudah saya sampaikan sebetulnya sih di Google Classroom. Tinggal dibaca ya. Mungkin saya tunggu pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Baik. Masih di pendapat yang sama, Al-Quran itu memiliki 4 fungsi. Ya, memiliki 4 fungsi. Ya, yang pertama, Al-Quran itu sebagai bukti bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini paham ya? Al-Quran itu bukan ucapan Nabi. Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi yang paling besar. Ya. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi yang ummi. Ummi itu belum pernah membaca dan belum pernah menulis. Atau ada juga yang mengatakan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi saya tidak setuju dengan pengertian ini karena bertentangan dengan sifat Nabi, yaitu fatonah. Fatonah itu artinya cerdas. Kalau orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, kan sama saja orang itu ya bisa dibilang bertentangan dengan sifat fatonah tadi, cerdas tadi. Kan nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Dan kan ummi ini lebih cocok dimaknai sebagai belum pernah membaca dan belum pernah menulis. Nah, ini paham ya? Beda antara tidak bisa dengan belum pernah.
Oke, jelas sampai sini? Kemudian yang kedua adalah Al-Quran adalah way of life. Apa itu way of life? Anastasia, way of life itu apa sih? Pedoman hidup bukan, Pak? Hah? Pedoman hidup bukan, Pak? Oke, way of life itu bisa pedoman hidup, bisa juga jalan hidup ya. Bagi seluruh umat manusia. Bukan hanya umat Islam saja, tapi umat manusia. Ya. Al-Quran mampu memecahkan persoalan umat manusia. Ya. Baik persoalan yang bersifat hukum, sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan moral, itu semua bisa diatasi oleh Al-Quran. Masa iya sih, Pak? Nah, coba ya baca. Udah pernah baca belum? Siapa di sini yang pernah baca Al-Quran? Terjemahannya sampai khatam? Kalau boleh kasih emot ini. Applause. Yang belum, pasti emot begini. Jempol. Siapa yang udah pernah? Siapa yang belum pernah? Baca Al-Quran khatam. Terjemahannya doang. Kalau Arabnya mungkin saya rasa udah ada ya, banyak beberapa. Cuma Abdi doang nih yang menjawab. Yang lain belum jawab. Oke. 4 orang yang jawab ya. Oke. Baik. Selebihnya nggak tahu udah pernah baca atau belum. Sekali-kali kita baca terjemahannya. Kalau bisa sampai khatam. Ya. Karena kita akan mendapatkan ilmu, pengalaman yang baru dari Al-Quran yang kita baca terjemahannya. Kemudian yang ketiga adalah Al-Quran itu berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. Sumber hukum tertinggi. Dan yang terakhir, maksud sumber hukum tertinggi tadi sudah saya jelaskan ya, bahwasanya Al-Quran merupakan rujukan utama dalam mengambil segala keputusan. Ya. Dan semua umat Islam khususnya wajib merujuk kepada Al-Quran. Dan yang terakhir adalah Al-Quran sebagai korektor. Apa itu korektor? Maksudnya adalah membenarkan kepercayaan-kepercayaan yang tercantum dalam kitab sebelumnya. Paham ya? Maksudnya bagaimana, Pak? Emang ajaran kepercayaan sebelumnya itu bagaimana? Maksudnya yang pertama adalah ajaran Trinitas. Dikoreksi oleh Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu jadi ajaran Trinitas dikoreksi oleh Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah kepercayaan bangsa Arab pra-Islam bahwasanya Tuhan itu punya anak perempuan, yaitu malaikat. Nah, ini penegasannya ada di dalam surah An-Najm ayat ke-27. Dan terakhir adalah Al-Quran sebagai pengukuh kebenaran kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Tadi sudah saya sampaikan ya, dari pertanyaan Muhammad Irfan tentang Al-Quran itu sendiri. Oke. Baik. Sekarang saya mau... Oke, silakan. Kenapa ada agama lain selain agama Islam, Pak? Oke. Kenapa ada agama lain selain agama Islam? Oke. Pertanyaan yang bagus. Ya. Sekarang saya mau kasih tahu kepada Irfan. Mengapa? Ini saya kasih contoh nih ya, Irfan ya. Irfan mungkin bisa jawab. Mengapa ada jawaban lain, Pak, dari pertanyaan ini? Bisa jawab nggak kira-kira? Tujuannya apa? Ini kan Al-Quran adalah sumber ajaran Islam yang keberapa nih? Oke. Kenapa jawabannya ada banyak, Pak? Nggak cuma satu aja. Ini sama seperti kenapa agama itu ada banyak. Tidak cuma Islam saja. Nah, gitu. Sebenarnya paham ya? Nah, itu dia. Tujuannya adalah untuk membedakan mana yang beriman dan mana yang tidak beriman. Ingat dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agama Islam. Ya, jelas ya? Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain?
Baik, kita masuk ke sesi terakhir. Sesi terakhir yaitu diskusi. Nah, kita diskusi. Ini ada, boleh tulis nama nanti seperti ini, tulis di buku ya, buku. Kemudian pertanyaan apa, siapa, bagaimana. Mari diskusikan. Pertanyaannya begini, bagaimana Al-Quran yang menjadi pedoman umat Islam sehingga mereka mendapatkan kesejahteraan dan keberkahan dalam hidup manusia? Ngerti nggak maksudnya? Maksudnya begini, Al-Quran itu kan menjadi pedoman hidup umat Islam atau kaum muslimin. Sehingga orang yang mengamalkan Al-Quran, mereka akan mendapatkan kesejahteraan dan keberkahan dalam hidupnya. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mengamalkan Al-Quran atau sudah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup? Tinggal tulis di kolom apa. Bisa paham ya? Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengamalkannya atau cara menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia? Ini paham ya? Kemudian siapa itu artinya adalah kepada siapa kita mengamalkan Al-Quran ini. Paham sampai ini, paham ya? Maksudnya kepada siapa ini dalam arti penerapan Al-Quran. Jelas? Kita akan diskusi dalam waktu yang singkat, yaitu 3 menit. Waktu diskusi kurang lebih 3 menit tadi ya, dan akan saya masukkan ke dalam breakout Zoom. Ada 42 ya. 42 kalau bagi 11, bagi 10 4, ada yang 4 dan 5, bagi 10 aja yang apa. Silakan bergabung. Silakan bergabung ya, waktunya 3 menit. Kalau ada pertanyaan boleh nanti diskusi. Ditulis sendiri-sendiri. Itu cuma bahan diskusi saja. Oke, kelompok 1 paham? Halo? Wah, ini kelompok 1 diem aja ini. Ini ya, diskusi kita hari ini. Boleh di screenshot dulu kelompok 1. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Aldin kenapa nggak masuk, Din? Keluar sendiri, Pak. Silakan masuk. Bukan keluar sendiri, mungkin kamu tadi nggak masuk ya? Masuk tadi udah join, cuman keluar lagi. Oke. Coba masuk lagi. Kelompok pertanyaan, Audrey, Rafa, Hanifa, Akila. Halo, ada pertanyaan Audrey? Pak. Ya. Tadi soalnya gimana deh, Pak? Nah, ini silakan di screenshot ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Bentar, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Diskusi ya, 1 menit lagi diskusinya. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Zafira, kamu kenapa leave? Sinyal saya hilang-hilangan, Pak. Oh, hilang-hilangan. Tapi sudah dapat poin diskusinya ya?
Oke, sebentar. Kelompok adalah Irma, Aliza, Elis, Lufifa, ada kendala nggak? Halo, halo? Tidak ada ya? Sosis kali ya. Oh. Oke. Waktu habis ya. Baik. Waktu kita sudah habis ya. Jadi nanti untuk hasil diskusinya silakan diupload ke Google Classroom bersama dengan catatannya. Nanti saya akan buatkan dulu platformnya supaya kalian mudah dalam proses uploadannya. Oke, sampai sini pertanyaan sebelum kita tutup. Diskusi doang, Pak. Ya, nanti kan ada diskusi doang, Pak, nggak nyatet. Ya nanti boleh tanya sama temennya ya. Atau nanti kan ini kan saya rekam nih. Ini kan saya rekam. Nanti kamu bisa dengerin lagi rekamannya. Oke? Oke, Pak. Oke. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Absennya mana, Pak? Oh iya, lupa. Terima kasih sudah mengingatkan absennya ya. Baik, saya akan berikan absen. Bentar. Oke, sebentar ini absennya. Oh ya. Siapa? Buaya kurang madu. Kurang madu. Oke, ini ya linknya ya. Silakan isi di kolom chat linknya. Baik, kalau sudah selesai, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.